Sosok Oniko Bagau disebut Panglima Perang KKB di Papua nampak dikawal 4 pria bersenjata. Sudah beberapa tahun kelompok kriminal bersenjata beroperasi di Papua, namun selama ini banyak yang mendengar mereka ada beberapa kelompok, namun belum diketahui siapa yang jadi pemimpin mereka sebenarnya. Belum lama ini, akhirnya keluar juga sosok yang disebut-sebut sebagai Panglima Perang KKB di Papua. Beredar video memperlihatkan sosok Panglima Perang KKB Papua. Video itu disebarkan KKB Papua melalui media sosial. Salah satunya diunggah akun YouTube Angin Salju Intan Jaya. Dalam keterangan video disebutkan pimpinan perang KKB Papua itu bernama Oniko Bagau. Ia merupakan pentolan KKB Papua di wilayah Intan Jaya. Dalam video, terlihat Oniko Bagau berbicara di hadapan pasukannya. Tanpa mengenakan baju, Oniko Bagau berpidato dan didengarkan beberapa pria yang menenteng senjata api. Terlihat Oniko Bagau dikawal 4 pria di belakangnya. Semua pengawal Oniko Bagau juga dilengkapi dengan senjata api. Video tersebut diduga direkam di sebuah hutan di wilayah Intan Jaya, namun tidak diketahui pasti kapan video itu direkam. KKB Papua latihan tempur. Pos KKB Papua Ondios Kogoya muncul dalam sebuah video yang disebarkan di media sosial. Dalam video tersebut, nampak Ondios Kogoya melatih beberapa remaja berperang. Selain itu, Ondios Kogoya menyampaikan sebuah pesan untuk TNI Polri. Dalam video yang diunggah akun Benyamin Burton, terlihat Ondios Kogoya berdiri di tengah-tengah remaja. Disebutkan dalam keterangan video, Ondios Kogoya tengah melatih para remaja itu berperang. Ia juga terdengar menyampaikan pidato untuk para remaja tersebut. Adapun para remaja itu hanya dibekali dengan senjata tradisional seperti tombak dan anak panah. Tidak ada satupun yang memegang senjata api. Di sela-sela pidatonya, terdengar Ondios Kogoya menyerukan perang melawan TNI Polri. Wilayah Intan Jaya, kami akan terus berperang sampai Papua merdeka. Jenderal KKB Papua muncul. Jenderal KKB Papua Lekagak Telenggen kembali menampakkan diri. Salah satu pentolan KKB Papua paling dicari itu terlihat mengumpulkan anak buahnya di puncak sebuah gunung. Dalam video yang diunggah akun YouTube TPN PB News, terlihat Lekagak Telenggen berkumpul bersama anak buahnya. Lekagak Telenggen adalah salah satu pemimpin alias Jenderal KKB Papua. Dalam video, terlihat beberapa anggota KKB Papua duduk di atas tanah, sementara yang lain tetap berdiri. Hampir semua anggota KKB Papua tersebut memegang senjata api laras panjang. Diduga, senjata dibawa para anggota KKB Papua adalah jenis M16. Senjata laras panjang buatan Amerika Serikat itu dipegang beberapa anggota KKB Papua dan dibidikkan ke segala arah. Sementara salah satu anggota KKB Papua terlihat mengibarkan bendera bintang kejora. Tidak diketahui pasti kapan dan di mana video itu direkam. Rekoset adalah kondisi ketika proyektil peluru yang ditembakkan memantul setelah mengenai benda keras. Potensi memantul itu terjadi karena ujung proyektil peluru tidak menyentuh sasaran secara penuh. Jadi rekoset artinya peluru yang memantul setelah ditembak. Demikian halnya dengan serangan mendadak yang dilakukan oleh KKB Papua terhadap 4 brimob di Yaukimo. 3 brimob yang menderita luka akibat terkena rekoset yaitu AKP Putu Edi Wirawan terkena serpian peluru di bagian leher. Berikutnya, Bribka Irwan mengalami rekoset di kaki kanan dan Baratu Nimrod terkena rekoset di tangan kanan. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial saat ditembak secara mendadak, keempat brimob berusaha meladeninya dengan tembakan. Mereka bergerak dengan sangat cepat dan mengendap-endap di sisi mobil yang diparkir di pinggir jalan. Pada mobil paling depan terdapat sebuah bendera merah putih di sisi kanan kendaraan tersebut. Terlihat pula 1-2 kendaraan lain yang ada di lokasi kejadian. Di tepi kendaraan, itulah keempat brimob mengendap-endap dan melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata ke arah bunyi tembakan KKB Papua. Di tepi kendaraan itulah keempat brimob mengendap-endap dan melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata ke arah bunyi tembakan KKB Papua. Tidak diketahui apakah anggota KKB Papua juga terkena tembakan dalam insiden tersebut. Namun Kapolda Papua Irjen Matius Bifakiri mengatakan, secara umum Papua dalam situasi yang kondusif. Hanya saja ada 1-2 insiden yang terjadi, namun kejadiannya di pegunungan, bukan di wilayah pesisir Papua.
Kapolda Fakiri juga membenarkan bahwa ada insiden baku tembak di Kabupaten Yaukimo. Aksi itu terjadi setelah ada kelompok baru KKB Papua melakukan perampasan senjata TNI, kemudian kelompok itu melancarkan aksinya. Dalam aksinya, kelompok baru tersebut membakar sebuah mobil dan menewaskan 2 warga sipil di dalamnya. Atas kabar itulah, 4 brimob yang merupakan anggota Satgas Nemangkawi terjun ke TKP. Tapi di tengah jalan, brimob itu dihadang oleh kelompok separatis tersebut. Mereka menembak anggota brimob, tidak ada korban jiwa, namun keempat brimob tersebut menderita luka-luka. Lukanya tidak seberapa, hanya luka lecet. Luka itu akibat rekoset atau serpian peluru. 4 brimob, yaitu 2 perwira, 1 bintara, 1 tamtama. AKP Putu Edi Wirawan terkena rekoset di leher. Berikut itu Arif Rahman, peluru terkena helm. Bribka Irwan mengalami rekoset di kaki kanan dan Baratu Mimrod terkena rekoset di tangan kanan. Irjen Matius Fakiri juga menyebutkan bahwa secara umum Papua kondusif sebab tidak semua wilayah ada gangguan KKB.